Halo, selamat siang pemirsa. Kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya yang tentunya tajam dan menarik. Selama 30 menit ke depan, Anda bersama saya Fatih Zidan. Inilah CMM Indonesia News Update. Audio Jungle. Baik pemirsa, gimana kabar yang ada di rumah nih? Emang ya panas-panas begini butuhnya yang seger-seger ya pemirsa ya. Tapi tenang pemirsa, di sini saya tidak akan menjelaskan cuaca atau kondisi pada siang hari ini, melainkan saya akan menjelaskan peristiwa kemarin yang sudah terjadi di kelas KPI 5C pada tanggal 28 Oktober. Pada Selasa kemarin pemirsa, ada sebuah praktik teknik reportase yang dilakukan oleh kelompok 6 dan adanya pemakalah dari kelompok 5. Yang itu yang beranggotakan Ayu Putri Barokah, Ainun Nuraini, Rifi Ananta Fahreza, Gifari Alifian Fikri, dan juga Nadia Azahra. Kemudian nama dari kelompok yang teknik reportase yaitu ada Fahreza, ada Siti Aminah Jemiah, ada Inaya Ulan Ramadayanti, dan juga Arfa Afifah. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yaitu yang berjudul Manajemen dalam Produksi Berita. Yang pertama pemirsa, pengertian manajemen produksi berita. Pengertian manajemen. Secara umum, manajemen merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen produksi berita. Manajemen produksi adalah keseluruhan aktivitas terkoordinasi untuk mencapai tujuan produksi secara efektif dan efisien. Dalam konteks jurnalistik, manajemen produksi berita memadukan prinsip-prinsip manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk memastikan proses pemberitaan berjalan optimal dan sesuai standar redaksional. Selanjutnya pemirsa, ada tahapan proses produksi berita. Yang pertama ada tahap praproduksi, yang kedua ada tahap produksi, dan yang ketiga ada tahap pasca produksi. Yang pertama yaitu ada tahap praproduksi. Tahap praproduksi merupakan proses awal yang meliputi kegiatan perencanaan dan persiapan berita. Yang kedua yaitu ada tahap produksi. Tahap produksi adalah tahap inti yang mencakup peliputan dan pembuatan konten berita. Yang ketiga yaitu adanya tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi adalah tahap akhir sebelum berita disiarkan. Pada fase ini meliputi proses penyuntingan, editing, verifikasi fakta, pengemasan isi berita, layout untuk mencetak atau video editing untuk media siaran, serta diatur urutan tampilannya. Kemudian yaitu ada pengertian dan sejarah komputer atau assist computing, CAR. Pengertian komputer. Pengertian komputer atau peliputan Pengertian Computer Assistant Reporting atau CAR atau peliputan berbantuan komputer merupakan sebuah pendekatan dalam jurnalisme modern yang menggunakan teknologi komputer untuk membantu proses peliputan, analisis, dan penyajian data dalam pembuatan berita. Sejarah CAR berakar pada tahun 1952 ketika stasiun televisi CBS di Amerika Serikat menggunakan pada dekade 1980-an. Perkembangan komputer pribadi mendorong semakin luasnya penggunaan CAR di ruang redaksi. Banyak jurnalis mulai memanfaatkan perangkat lunak seperti Lotus 123 dan Microsoft Excel untuk menganalisis data keuangan, pemilu, dan kriminalitas. Komputer atau Univac 1 untuk memprediksi hasil pemilu presiden antara 2D. Dan itulah pemirsa, saya Fatih. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan hanya itu pemirsa dari Fatih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemirsa, di sini ada tujuan dan fungsi Computer Assisted Reporting atau CAR. Yang pertama yaitu meningkatkan akurasi dan kredibilitas liputan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengolahan data. Yang ketiga memperluas akses terhadap sumber informasi publik. Yang keempat
mendorong transparansi dan akuntabilitas sosial. Yang kelima yaitu mengembangkan kompetensi analitis dan literasi data jurnalis. Yang terakhir yaitu menangkal disinformasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap media.